Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan belajar walaupun melalui daring. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Ja'far Shiddiq MA, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Saya tidak sendiri, saya dari kelompok 4 dan saya akan memperkenalkan diri saya bersama teman-teman saya. Nama saya Rantika Wulandari dengan NIM 0308 202023 dan teman saya Azriasi Putri dengan NIM 0308 202032 dan teman saya Faja Rusyidah Hudiah dengan NIM 0308 201001. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan, yaitu pembahasan soal materi yang akan dibacakan oleh Faja dan Putri. Untuk Faja dan Putri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat ilmu dan hakikat agama. Materi yang pertama kali saya jelaskan adalah hakikat ilmu. Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan terjemah dari kata science dalam bahasa Inggris atau kata ilm dalam bahasa Arab. Akan tetapi makna science dan ilm berbeda. Istilah ilmu dalam peradaban barat disebut science. Kata science berasal dari bahasa Latin yakni scientia dan dalam bahasa Yunani disebut episteme. Ternyata makna kata science mengalami perkembangan sebelum periode modern. Scientia bermakna episteme atau knowledge, tetapi belakangan mulai dibedakan antara episteme dan knowledge dengan doxa atau opinion. Dengan demikian, ada perbedaan antara science, knowledge, dan opinion. Dalam peradaban Islam, istilah ilmu disebut ilm. Kata ini memiliki kaitan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebut bahwa Allah memiliki 99 nama. Salah satunya adalah Alim. Dalam Al-Qur'an, Allah juga disebut Alim dan Alimah. Kata Alimah disebut 140 kali, kata Alim disebut 13 kali. Kata Alimah disebut sebanyak 22 kali. Penyebutan berulang kali mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala ilmu dan Islam sangat menghargai ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hakikat agama. Dari aspek bahasa, peradaban barat menyebut agama sebagai istilah religion, tetapi peradaban Islam menyebut agama sebagai istilah din. Istilah religion dan din bermakna agama. Keduanya memiliki perbedaan makna. Perbedaan itu muncul sebagai akibat perbedaan ideologi antara Barat dan Islam. Dalam bahasa Indonesia, kata agama berarti ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya, segenap kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa, serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Sepanjang sejarah, ada beberapa agama besar dunia. Beberapa agama itu menurut para ahli adalah 1. Konfusius, 2. Hindu, 3. Buddha, 4. Kristen, 5. Islam, 6. Tao, 7. Yahudi,
8 Sinto, dan yang terakhir adalah Zoroaster. Dalam konteks agama Semawi, Robert Audi menyebut bahwa agama monoteis terbesar adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat filsafat. Istilah filsafat sudah dikenal dalam bahasa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Dalam bahasa Indonesia, kata filsafat dapat dipahami dengan 4 makna. Pertama, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, dan hukumnya. Kedua, teori yang berdasarkan alam pikiran atau suatu kegiatan. Ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Keempat, kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat falsafah. Dalam tradisi filsafat barat, definisi filsafat mengalami dinamika signifikan sehingga kata ini dipahami secara berbeda mulai dari era Yunani kuno sampai era Eropa modern. Menurut filsuf klasik, termasuk ilmuwan muslim, filsafat terdiri atas 2 jenis, filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis membahas keberadaan sesuatu sebagaimana adanya, sedangkan filsafat praktis membahas perilaku manusia bagaimana seharusnya. Filsafat teoretis terdiri atas 3 bagian, metafisika, matematika, dan fisika. Filsafat praktis terdiri atas 3 bagian, etika, ekonomi, dan politik. Mullah As-Sadra telah berhasil memadukan informasi wahyu, akal, dan intuisi dalam meraih kebenaran dan mendirikan mazhab baru filsafat Islam dengan nama hikmah al-muta'alliyah yang kerap disebut filsafat hikmah. Jadi, filsafat Islam tidak hanya mengandalkan tanggapan akal dalam mengkaji realitas, tetapi juga memadukan dan mengharmonikan dengan tidak pernah mempertentangkan antara temuan akal dengan informasi wahyu, serta pengalaman spiritual yang diperoleh melalui proses penyucian jiwa atau hati. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan perilaku yang kurang baik. Kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.